Buku ini membongkar sisi gelap Jakarta. Loh, kok Jakarta bang? Nggak ada wilayah lain apa? Sabar, ya kan? Jakarta itu sesuatu yang ikonik loh. Jakarta itu ada pusat daripada ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia ya. Asal kalian tahu, Jakarta itu dari pusatnya perdagangan di seluruh Indonesia yang bisa menyampai ke seluruh dunia. Dan sekarang tentunya pasti ada sisi gelapnya. Dan buku ini akan menceritakan sisi gelap daripada Jakarta tersebut. Tapi disclaimer, kalau buku ini tidak sepenuhnya benar, karena ini cuma dari satu perspektif seorang penulis. Mungkin bisa diperkuat dengan data-data lainnya yang bisa kalian cari dari BPS dan semacamnya. Oke, tapi yang saya fokuskan di sini adalah mereview buku ini. Oke, siap. Saya panggilkan 1, 2, 3. Tareng. Jadi buku ini adalah buku Sisi Tergelap Surga, kayak karya seorang Brian Krishna. Buat kalian yang nggak tahu Brian Krishna itu siapa, Brian Krishna ada seorang penulis buku yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Itu buku yang sangat ikonik sekali, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Jepang. Dan nanti akan ada filmnya loh. Kalian pengen tahu kapan filmnya kira-kira? Saya akan kasih sedikit spoiler ya. Jadi filmnya itu akan berkisar muncul di akhir tahun 2026, bertepatan dengan waktu libur Natal ya. Jadi supaya orang-orang bisa menonton filmnya itu nggak terganggu sama jadwalnya. Jadi satu keluarga bisa nonton sama bareng anak-anaknya. Nah gitu. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi buku ini, Sisi Tergelap Surga ini membahas tentang sisi gelap Jakarta. Jakarta yang mungkin kita lihat ini memiliki kemajuan yang paling mega sekali ya kan. Seperti mobil-mobil yang mahal dengan supercar, sebuah kota dengan berbagai macam gedung-gedung tinggi, segala kemudahan internet, teknologi dan semacam yang lebih maju dibanding wilayah dimanapun. Mungkin di saat wilayah ini Papua memiliki keterbatasan untuk mengakses teknologi, Jakarta sudah lebih duluan mengakses itu, karena Jakarta itu adalah pusat daripada Indonesia dan dia adalah ibu kota daripada Indonesia juga itu. Oke, jadi Sisi Tergelap Surga ini menceritakan seorang pelacur dan seorang kaum boti yang menjual diri, serta ada seorang penjual nasi goreng, seorang pencuri motor, seorang badut, dan segala macam orang-orang dengan pekerjaan yang bisa dianggap hina lah oleh orang-orang ya kan. Tetapi kita yang sering melihat itu terkadang menganggap kalau semua itu adalah hal-hal yang memang pantas dihina dan diremehkan. Karena siapa yang mau menjual diri untuk sekedar memenuhi hawa nafsu belaka ya kan? Kenapa nggak kawin aja gitu? Sabar gitu ya kan? Buku ini bercerita tentang seorang perempuan dan seorang laki-laki yang merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib mereka. Di sini di Jakarta ini nasib mereka dipertaruhkan. Nama mereka dibawa, agama mereka bawa, suku dan semacamnya mereka pertaruhkan. Bayangkan loh, Jakarta itu menjadi tempat paradon hidup buat kalian bisa berkembang. Bayangkan loh, kalau kalian di Jakarta justru harus terpaksa menjual diri, itu gimana rasanya? Sakit banget gitu. Oke, jadi saya akan membacakan kutipan dari buku ini karena buku ini tidak bisa banyak yang saya ceritakan, karena kalau saya cerita ya nanti videonya kepanjangan dan bakalan sulit. Dan kalau kalian asik dengan ceritanya ya kalian gak perlu beli bukunya lagi kan, cukup dengerin cerita dari telinga ke telinga ya kan, dari mulut ke telinga dan semacamnya kan, sampai ya kan gitu doang. Tapi sini adalah quotesnya yang paling ikonik, saya akan bacakan. Kalau dengan beragama lantas bikin kamu merasa lebih suci dan lebih tinggi derajatnya dari orang lain, sosok siapa yang kamu teladani selama ini? Siapa yang kamu sembah selama ini? Egomu. Perkataan ini perkataan ini membuat saya tertampar sebagai seseorang yang beragama. Bagaimana tidak loh? Seorang beragama bukan cuma sekedar beribadah, harus bisa memperlihatkan sisi kemoralan mereka untuk mereka yang sekarang miskin loh gitu. Jadi buku ini menceritakan tentang kemiskinan, dan kemiskinan itu yang ada di Jakarta ini harusnya dibantu untuk dirangkul supaya bisa menaikkan derajat mereka, orang-orang miskin, bukan justru malah memiskinkan mereka gitu. Oke, untuk review buku dari yang bisa saya sampaikan ini, buku Sisi Tergelap Surga ini mempunyai experience buku yang cukup unik ya, karena kalian bisa melihat dari perspektif manapun. Tidak ada yang namanya MC, karena setiap orang punya porsi ceritanya masing-masing ya.
seperti seorang perempuan yang menjadi seorang pelacur, seorang laki-laki yang terpaksa menjadi seorang boti hanya untuk menghidupi keluarganya. Bahkan tuh seorang pelacur juga menghidupi keluarganya juga, yaitu anak hasil haramnya sendiri. Seorang penjual nasi goreng yang mantan narkoba, seorang preman terminal yang dulunya cuma ingin bekerja di tempat halal, ya kan, justru malah harus menghadapi pekerjaan-pekerjaan buruk dan dianggap oleh orang-orang yang mereka sebut itu ada pekerjaan yang cukup hina. Bagaimana tidak, ya kan? Kalian saja mau nggak bekerja sebagai preman? Sedangkan Tuhan saja melarang untuk berbuat keburukan, ya kan, kepada manusia lain. Dan bagaimana dengan seorang pelacur, seorang boti kaum pelangi yang terpaksa gitu, ya kan, menjadi begituan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari loh, untuk keluarganya di kampung, dan untuk pedagang narkoba yang dulunya mantan sekarang menjadi seorang penjual nasi goreng. Jangan bayangkan loh, seorang mantan narkoba itu meraup untung tuh miliaran rupiah, nggak cuma sedikit, banyak banget yang mereka dapatkan. Tapi pas disuruh menjual nasi goreng, rasanya harta mereka itu rasanya lenyap. Dan ada juga seorang Pak RT atau lurah itu memiliki pekerjaan yang sudah cukup hina, sudah cukup mulia, tapi entah kenapa perilakunya itu lebih kecil daripada binatang. Bayangkan loh, seorang sekretarisnya loh itu malah menjadi bonekanya sendiri, menjadi wanita simpanan loh, padahal dia sudah mempunyai istri, sudah mempunyai keluarga loh, tapi bisa-bisanya dia menggunakan kekuasaannya itu dengan sewenang-wenang hanya untuk sekadar memuaskan hawa nafsunya gitu. Kalian nggak pernah mikirin buat hal-hal yang kayak gitu loh? Coba, ya kan? Dan buku ini menurut saya memiliki cerita yang cukup ajaib ya, karena dari semua tokoh cerita yang disorot itu nggak ada yang spesial. Pekerjaan, emang siapa sih mau mensorot pekerjaan itu, pekerjaan wanita PSK? Siapa yang mau menyorot kaum pelangi untuk melihat pekerjaan mereka itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? Ya paling cuma sekarang orang ada yang menyorot hanya untuk sekedar menjadi bahan-bahan maki-makian, bahan-bahan hiburan, ketawaan, cacian jeleknya. Disclaimer, saya di sini tidak mendukung mereka, tapi saya tidak bisa membiarkan kalau mereka itu terpaksa menjadi seperti itu hanya karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi. Kenapa tidak ada yang bisa memberikan mereka pekerjaan? Itu yang saya pertanyakan. Di mana posisi kita sebagai manusia lain yang bisa mendapatkan pekerjaan yang pantas, justru malah melihat mereka yang bekerja dengan pekerjaan yang cukup hina malah terbias seperti itu, ya kan? Sungguh manusia yang terbuang sekali dari manusia. Seorang pemulung loh, itu pekerjaan yang dianggap hina banget loh, ngumpulin sampah, botol plastik dan macamnya untuk dijual ke pengepul dengan harga yang cukup murah. Bahkan untuk makan sekali makan pun itu udah sulit banget loh, nggak bisa dipikirin kan itu gimana miskinnya gitu, yang gimana rasanya lapar, gimana rasanya telanjang, ya kan. Memang cuman kematian saja yang bisa membuat manusia itu menjadi terasa setara. Saat kita mati dan lahir, itu adalah masa-masa kita itu setara. Gak ada yang namanya baju, gak ada yang namanya makanan enak, gak ada yang namanya pekerjaan yang enak. Semuanya pas kita lahir mati, semuanya sama aja, ya kan. Lahir kita sebagai manusia, belum tahu apa-apa, belum ada apa-apa, hanya sekadar seorang manusia biasa, hanya sesuatu yang biasa banget lah, gak ada apa-apanya juga. Kemudian pas kita mati, orang-orang mau nguburin kita nggak ada bawa apa-apa, bawa harta enggak, bawa uang enggak, yang kita bawa cuma diri kita sendiri. Datang dengan tangan kosong, pulang dengan tangan kosong, gitu juga, ya kan. Oke, untuk kesimpulan dari buku ini, saya bisa memberikan experience, menurut saya experience buku ini cukup menarik ya, karena buku ini cukup terkesan spesial. Tokoh yang disorot pun orang pekerjaannya hina, yang disorot pun mungkin tidak bisa memberikan ilmu yang bisa lebih penting, ya kan. Tapi di sini bisa mengajarkan moral kita untuk melakukan kepada manusia gitu ya. Untuk rating buku ini bisa saya berikan adalah 4,5 per bintang ya, bukan per 10. Oke, mungkin itu saja, sekian video dari saya. Terima kasih banyak.